Oke, baik, Pak Narton. Jadi, eee, kita kedatangan tamu lagi, tapi mungkin nanti kita batasi saja juga, diskusi kita. Mungkin sampai di sini, ini di Indonesia Barat itu sudah jam 1:30 pagi. Oke, mungkin jam 2 kita batasi atau nanti seperti apa, ya. Oke, baik. Saya sambut dulu Pak Lucifer. Selamat pagi, Pak Lucifer. Ya, selamat pagi Pak Di sana Glenn. di sana jam berapa? Oh, saya juga jam 2 Pak. Oh, di wilayah, Indonesia Dari Barat juga. barat juga, Indonesia Barat Oke, juga. baik. Sudah Silakan. 1:30 Baik, kita. oke. Jadi memang menarik ya ketika berdialog dengan teman-teman kita dari saudara muda kita ini, ya. Mereka selalu mengatakan bahwa hanya hanya apa? Sola scriptura gitu ya. Sebetulnya kalau kita mengatakan hanya Alkitab saja atau itu sudah melawan ajaran Yesus itu sendiri ya. Pertama, eee, apa, eee, dia melawan ajaran perintah Yesus sendiri, karena Yesus sendiri tidak pernah menyampaikan kepada murid-muridnya bahwa, "Ajarkanlah kepada mereka apa yang saya catat untuk kalian," gitu. Jadi, eee tetapi Yesus mengatakan bahwa, "Ajarilah apa yang kamu dengar dari saya," gitu. Dan itu tidak ditulis kok, ya kan. Kemudian, eee, implikasinya adalah, eee, implikasinya adalah mereka mengatakan bahwa, eee, hanya kitab suci. Jadi padahal justru terbalik, Alkitab itu ya justru mengatakan bahwa pengajaran yang benar itu harus datang dari gereja, bukan dari Alkitab, gitu. Gereja adalah sumber tiang penopang, eee, apa, eee, dasar iman dan tiang penopang ya, kebenaran gitu. Jadi, pengajaran itu harus datang dari gereja. Jadi saya melihat bahwa, ada sesuatu eee, yang ada semacam lompatan dalam, cara berpikir. Apakah Alkitab ini jatuh dari langit, ya kan? Betul bahwa Alkitab itu adalah firman Tuhan, tetapi Roh Kuduslah yang membimbing gereja Katolik untuk menentukan, untuk membentuk, eee eee Bible ini gitu loh. Coba bayangkan aja kalau di gereja-gereja awal ya, kalau kita setback aja kembali kepada abad-abad awal ya, setelah, 2 generasi di atas para rasul, ya kan. Ada Injil d apa, Ebionites yang di-quote oleh Epifanus sama Irenaeus. Kemudian Injil untuk orang Mesir yang direferensikan oleh Clemens dari Alexandria. Ada Injil untuk orang Ibrani yang dikenal melalui Papias, Hegesippus, Eusebius dan direkomendasikan oleh Clemens dari Alexandria, Origen, Cyril, dan Jerome. Kemudian ada lagi Injil Nazorean, ya yang dikenal oleh Hegesippus Epifanius dan juga di disusun atau ini sama Origen, Eusebius, Jerome. Kemudian Injil Rahasia Markus, ya kan, yang disebut sama Clemens dari Alexandria. Gospel of Truth, ya, Gospel of Perfection, Dialogue of the Redeemer, Gospel of Peter, ya kan. Ada lagi Injil, Gospel of 12 Rasul, Gospel of 70. Ada begitu banyak jenisnya, ya kan. Nah, bagaimana, kita berhadapan dengan begitu banyak ini gitu, banyak tulisan ini?
Apakah itu benar ditulis oleh orang nama-nama yang disebutkan, ya kan? Di sini yang kita harus lihat bahwa, gereja seperti yang disampaikan itu adalah, dasar iman dan penopang, eee, apa sih, jadi sehingga, harus melalui gereja ya, ajaran itu harus melalui gereja, bukan melalui orang per orang gitu. Atau katakanlah di masa modern ini ya, oke saya mau tinggalin semua deh, saya mau tinggalin semua, tradisi-tradisinya gereja Katolik ya kan, saya mau, langsung baca tulisan kunonya, misalnya Codex Vaticanus, Codex Sinaiticus, Codex Alexandrinus, Codex Bezae, Codex Ephraemi, Codex Washingtonensis, Codex Corinthianus. Sekarang pertanyaannya, mana kodeks yang sempurna gitu? Terus apa yang, eee, yang disampaikan dalam kodeks itu? Bukan mengatakan bahwa kodeks ini tidak lengkap ajarannya, tetapi sudah banyak yang rusak kodeks itu, ya kan? Nah, untuk itulah makanya, itu gereja Katolik itu benar-benar menjalankan apa yang disampaikan oleh Yesus ini, ya. Dia mengajarkan apa yang mereka dengar dari Tuhan Yesus, itulah yang disampaikan. Bahkan di dalam, Kisah Para Rasul, Rasul Paulus pun mengatakan demikian, ya kan. Dia mengatakan bahwa, "Ajarkanlah apa yang kamu dengar," gitu, ya kan. Atau aku terlambat, kamu sudah tahu apa yang harus diajarkan, ya kan. Ya, gereja-gereja awal itu kan, sampai abad keempat ya kan, itu belum ada sebuah apa, sebuah dokumen yang apa, katakanlah Alkitab yang lengkap seperti saat ini ya. Nanti baru, apa, Paus Damasus I tahun 582 kemudian dilanjutkan oleh Paus Innocent pertama tahun 401. Buku-buku itu akhirnya disetujui di Konsili Hippo tahun 393 ya kan. Kemudian Konsili Kartage 397, Kartige keempat 419 ya kan. Dan menjadi lengkap dan selesai dengan Konsili Trente tahun 1546 gitu. Nah, bagaimana ini menjadi suatu kumpulan buku, suatu ajaran yang lengkap dan komplit? Ya tentu melalui gereja. Gereja yang mana? Gereja yang didirikan oleh Yesus itu sendiri. Melalui siapa? Ya melalui Petrus. Yesus tidak pernah berpesan kepada Andreas, atau Yesus tidak pesan kepada, Yakobus, "Aku akan mendirikan gerejaku pada engkau Yakobus." Enggak. Sehingga sumber ajaran itu dari Yesus, tetapi diteruskan melalui gereja. Yesus mempercayakan itu melalui gereja, sehingga pengajaran atau apa harus keluar dari gereja. Tidak seorang atau pemikiran-pemikiran. Tadi saya sudah sebutkan beberapa, ketika di awal itu kan tulisan-tulisan itu masih merupa pandangan satu orang, dua orang, pandangan teolog-teolog, bahkan teolog yang kalau kita lihat di atas kan juga dibilang bapak gereja juga, tapi itu bukan ajaran bapak gereja. Ketika dia dikanonkan itu menjadi ajaran gereja. Jadi, tradisi-tradisi inilah yang akhirnya membentuk sebuah ajaran ya, menuliskan kembali. Jadi tradisi dan Alkitab yang kitab tertulis itu mempunyai sumber yang sama,
Sehingga jika dua-dua itu dijalankan bersama-sama, kepenuhan dari arti pesan yang disampaikan Yesus itu akan penuh di situ. Itu yang dilakukan di dalam gereja Katolik. Sehingga sejak tahun 33 Masehi sampai saat ini gereja Katolik itu tetap sama. Beberapa hari lalu saya coba ikuti ya, bukan beberapa hari, tadi pagi saya coba ikutin perdebatan yang Kelly Powers itu, Berean Study itu. Dia mengatakan bahwa ada orang dalam grup yang mengatakan bahwa ya Apostolic Church itu sudah jatuh gitu, sudah jatuh sejak skisma. Ini pernyataan seperti ini juga nggak benar karena dia mengatakan bahwa Apostolic Tour itu udah selesai, artinya dia meragukan pesan Yesus yang mengatakan bahwa aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman, pintu kerajaan maut tidak akan bisa menguasai kamu gitu loh. Jadi ya susah gitu loh. Maksudnya tuh ya cobalah untuk lebih konsisten gitu ya. Mungkin begitu dulu Pak Gea. Baik, saya menambahkan yang disampaikan oleh Pak Lucifer, tapi sedikit saya menampilkan lagi buku yang fenomenal ini ya, bisa lolos sebagai jurnal teologi tapi isinya spekulasi. Coba Anda bayangkan tulisan itu tidak ada catatan kaki apapun. Dikatakan begini, istilah kanon digunakan untuk merujuk pada kitab-kitab yang oleh gereja dianggap otentik. Pertanyaan sederhana sampai di situ adalah siapa yang menetapkan itu otentik atau tidak? Tadi Pak Lucifer menyinggung, pada abad-abad awal ada sekitar 50 Injil-Injil yang kemudian disimpulkan hanya 4 yang sesuai dengan ajaran para rasul. Dan apa yang saya katakan 50 Injil-Injil itu ditulis oleh Romo Desi Ramadhani di dalam buku yang berjudul Injil-Injil Rahasia. Ditulis di sana semua ajaran Injil-Injil palsu itu. Nah, yang menetapkan secara otentik siapa? Tidak ada Alkitab jalan sendiri seperti pemahaman kalian semua itu. Tidak ada Alkitab menafsirkan dirinya sendiri, itu omong kosong. Ditetapkan keotentikannya oleh para bapak gereja yang adalah uskup gereja Katolik. Titik, tidak pakai koma. Kalau ada ajaran selain itu, berarti Anda membuat ajaran di luar sejarah kekristenan. Ya. Nah, pernyataan lain lagi, katanya bagi teolog-teolog abad pertengahan dan gereja Katolik, yang dimaksud Alkitab ialah karya-karya yang mencakup dalam Vulgata. Anda menyebutkan abad pertengahan. Ini orang bodoh. Abad pertengahan itu dimulai ya. Itu Vulgata itu abad keempat, bukan abad pertengahan. Abad pertengahan itu coba cek di Google Bapak Ibu. Ya, saya berani taruhan dengan omongan dan tulisan ini diragukan kedoktorannya atau diragukan universitasnya. Kenapa? Abad pertengahan itu bukan abad keempat. Ya, abad pertengahan itu paling tidak itu masuk ke abad ke-10. Abad ke-10, 11, 12. Itu disebut abad pertengahan. Benar atau tidak Pak Ivan? Halo Pak Ivan. Ya, betul bro. Ya. Jadi abad pertengahan itu ya mulai masuk sekitar 1200. Ya. Sekitar itulah abad pertengahan. Oke. Nah, disinilah, mohon maaf kata-kata saya agak kasar, disinilah kebodohan penulis buku ini ketahuan. Bapak Ibu, Vulgata itu diterjemahkan abad keempat. Dia mengatakan bagi teolog-teolog abad pertengahan. Ya. Dan dia sebutkan abad-abad pertengahan itu memakai karya-karya hanya mencakup dari Vulgata. Bro, teolog-teolog abad pertengahan ya tidak hanya memakai yang mencakup Vulgata. Jadi Anda harusnya menulis di situ bagi teolog-teolog abad keempat. Nah, baru Anda menyebut ke pertengahan. Karena apa? Vulgata itu sudah ada abad keempat.
Jadi Anda harusnya mengatakan bagi teolog abad keempat dan kemudian abad ke-11 dan selanjutnya, atau bahkan Anda mengatakan abad keempat sampai 11 misalnya, ya, daripada Anda hanya mengutip teolog abad pertengahan seolah-olah abad pertengahan itulah yang hanya menggunakan Vulgata. Itu yang mau dia bangun, seolah-olah Vulgata itu ada dan hanya digunakan oleh teolog abad ke pertengahan atau abad ke-11 atau ke-10. Padahal Vulgata itu sudah diterjemahkan abad keempat oleh Santo Hieronymus atau Jerome. Lalu dia katakan, di dalamnya terdapat tambahan kitab-kitab yang sering disebut kitab-kitab apokrif yang tidak terdapat dalam PL bahasa Ibrani. Oh, ini namanya dia bunuh diri, saudara-saudaraku. Kenapa? Saya tunjukkan pada Anda. Benarkah ditambah? Oh, ternyata tidak. Ternyata tidak. Karena apa? Bahkan sebelum Masehi, di situ Septuagint atau Septuaginta, ya, itu yang sudah ada 250 sampai 125 before Christ, itu memuat kitab-kitab yang mereka sebut kemudian apokrif. Jadi kalau kita merujuk kepada Septuaginta, sebenarnya yang membelot itu mereka. Sebenarnya yang mengurangi itu mereka. Karena apa? Deuterokanonika yang tanda petik yang mereka berikan itu baru dihilangkan tahun 1825 oleh The Bible Society, ya, dari Inggris. Itu yang menghilangkan. Coba kita lihat sedikit saja, karena dia katakan tadi ditambah. Coba. Nah, sekarang kita lihat sejarahnya Luther. Jadi saya sebutkan di sini, sebenarnya yang membuang Deuterokanonika itu dalam edisi bahasa Inggris dari The Bible Foreign Society tahun 1825. Tapi Septuaginta itu memuat. Makanya sejarahnya seperti ini. Ini untuk membantah omongan kosong yang dilakukan itu. Dikatakan begini Bapak Ibu, ya. Perjanjian Lama sendiri kemungkinan ditulis antara tahun 1000 sampai 100 sebelum Masehi. Perjanjian Lama digolongkan menjadi 4 bagian, yaitu kitab Taurat, kitab sejarah, kitab para nabi, dan kitab hikmat. Setelah Yerusalem jatuh pada tahun 70, para rabi Yahudi mengadakan konsili Yamnia tahun 90 sampai 100 Masehi untuk menetapkan kitab-kitab yang dianggap sebagai kitab suci agama Yahudi. Para rabi Yahudi menetapkan syarat suatu kitab sehingga dapat masuk dalam kanon mereka. Antara lain, harus tertulis dalam bahasa Ibrani. Sementara itu, ketujuh kitab Deuterokanonika yang tanda petik di situ, yaitu Tobit, Yudit, Kebijaksanaan Salomo, Putra Sirach, Baruk, dan Makabe, itu ditulis dalam bahasa Yunani. Namun, itu ternyata menurut para ahli, itu konsiliumnya itu tidak mengeluarkan kanon kitab suci agama Yahudi. Dikatakan baru sekitar 100 tahun kemudian baru agama Yahudi menetapkan kanonnya. Nah, bagaimana dengan gereja Katolik terkait Deuterokanonika? Yang kemudian penyebutan itu adalah dari Luther sendiri yang membuatnya. Bahkan dia menyebutkan 4 kitab perjanjian baru ada apokrif. Gereja Katolik menerima kitab-kitab Deuterokanonika sebagai bagian dari kanon kitab suci perjanjian lama yang sesuai dengan Septuaginta tadi. Lalu satu orang bapak gereja yang saya kutip di situ bernama Origen mengatakan bahwa di kalangan umat Kristiani telah menggunakan kitab-kitab itu meskipun para pemimpin Yahudi tidak menerima secara resmi. Kalau saya bandingkan Bapak Ibu, lebih baik saya ikuti kata-kata Origen, bapak gereja murid dari rasul-rasul, daripada mengikuti Martin Luther yang bukan siapa-siapa.